Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PIAUD? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada podcast kali ini, topik yang akan kita bahas adalah pengembangan dan inovasi kurikulum pada PG PAUD. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh seorang narasumber. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita, yaitu Ibu Tri Susanti yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana kabarnya Ibu Santi? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, bagaimana dengan Mbak Rani? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, ini ya Bu, tentang pembahasan podcast pada kali ini kita akan membicarakan tentang pengembangan dan inovasi kurikulum PG PAUD. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar kurikulum merdeka begitu ya Bu. Nah, kurikulum merdeka itu kan sedang booming untuk dilakukan pada tingkat yang paling bawah, yaitu PAUD, lalu ke tingkat yang tertinggi yaitu perguruan tinggi. Nah, bagaimana sih Bu kurikulum merdeka di perguruan tinggi itu? Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka di perguruan tinggi, tentunya kita tidak terlepas ataupun kita hanya bisa mengkotakkan dalam satu program PG PAUD. Tetapi kita berbicara secara luas bahwasannya ketika kurikulum merdeka hadir, maka dari ranah yang paling rendah sampai tingkat tinggi pun juga akan bisa melaksanakannya. Nah, kurikulum merdeka sendiri itu sebenarnya belum launching. Jadi launchingnya itu di tahun 2024 nanti. Kemudian sekarang eranya adalah sedang menuju ke kurikulum tersebut. Maka kurikulum yang hadir untuk saat ini itu sebagai wadah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya nih pada jenjang sarjana ataupun S1, nanti kebutuhan masyarakat itu seperti apa, nanti kita kemas dengan kurikulum tersebut. Apakah barangkali tidak hanya keilmuan dalam barangkali pengelolaan kelas ataupun manajemen sekolah, tapi berbagai administrasi yang ada di sekolah harus dikuasai oleh lulusan PG PAUD itu tersendiri. Berarti ini ya Bu, kurikulum merdeka dari jenjang bawah yaitu jenjang satuan PAUD sampai ke perguruan tinggi itu baru akan dilaksanakan atau baru akan launching pada tahun 2024 ya Bu? Iya, betul sekali Mbak Rani. Tapi walaupun kita launching di tahun 2024, akan tapi fase-fase sebelumnya ataupun tahun sebelumnya itu sudah diharapkan semua sekolah ataupun lini pendidikan sudah bisa merambah ke kurikulum merdeka. Lalu Ibu, apa saja kegiatan atau program yang dikembangkan di dalam kurikulum merdeka di perguruan tinggi? Ya Mbak Rani, bahwasanya kalau kita menengok apa saja sih yang dikembangkan untuk saat ini, yang pertama mengenai pertukaran pelajar barangkali bisa. Yang kedua tentang magang. Kalau dulu kita melihat bahwasanya ada sebuah kegiatan yang namanya PPL ataupun praktik mengajar gitu di lapangan, itu tidak jangkanya tidak lama, jadi hanya 1-2 hari ataupun 1 bulan beberapa hari, itu kadang di sekolahnya sendiri ataupun keluar. Namun waktunya tentu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang magang itu dengan waktu yang 2 bulan full gitu, kita bisa benar-benar melihat bagaimana sih manajemen sekolah itu, bagaimana budaya di sekolah itu, bagaimana hal-hal apa saja yang ada di dalam sekolah itu, kita benar-benar bisa mengadopsinya dengan baik. Baik Bu Santi, berarti perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang saat ini yang telah dicontohkan oleh Ibu Santi itu adalah perbedaan antara durasi waktunya ya. Yang sebelumnya itu contohnya praktek PPL tadi hanya 1 bulan beberapa hari saja, tapi pada saat ini kurikulumnya itu standarnya 2 bulan full. Nah,
Bu Santi, sebenarnya apa sih Bu pengaruhnya dari perbedaan durasi itu? Jadi masalah durasi itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Yang kita garis bawahi bahwasannya ketika durasinya lebih lama, maka ada proses pembelajaran yang lebih lama pula. Maka semakin banyak proses pembelajaran yang mereka dapat, akan semakin banyak pula hasil yang mereka dapatkan. Lalu Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih Bu inovasi atau pengembangan yang dihadirkan dalam kurikulum Merdeka di perguruan tinggi? Bahwasanya inovasi atau pengembangan yang ada di PAUD saat ini gitu ya, kita contohkan salah satu dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta gitu ya, Universitas itu ada salah satu program yang namanya Growth Study. Jadi nanti di semester ketiga apakah mahasiswa itu dituntut untuk mengajar S1 ataukah nanti kita adakan kegiatan atau pembelajaran ke luar negeri. Kita melihat bagaimana sih pembelajaran PAUD di luar negeri itu, terus ataukah kita bisa masuk ke dalam jenjang S1 untuk mengajar. Nah, itu sebenarnya kita sedang menyiapkan bekal yang luar biasa untuk kayak kita ibaratkan sedang berperang, maka itu sebenarnya kita sedang menyiapkan senjata yang kuat untuk berperang nantinya. Berarti luar biasa ya Bu, pengembangan atau inovasi yang telah dilakukan, contoh seperti yang Ibu contohkan tadi yaitu pada kegiatan atau program Growth Study yang dilakukan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi atau output yang berbeda dengan universitas lainnya. Oh iya dong, maka sudah sepatutnya kita harus bangga menjadi bagian dari UINSUKA gitu. Karena program Growth Study itu tidak akan kita temui di universitas yang lainnya gitu. Ini baru satu-satunya gitu. Barangkali di Indonesia baru satu-satunya gitu ya. Maka patut juga kita acungi jempol untuk program konservatif ini. Ternyata menarik ya Bu tentang pembahasan kita kali ini, yaitu materi tentang pengembangan dan inovasi kurikulum PG PAUD. Nah, sayang sekali ya Bu Santi, waktu kita terbatas. Terima kasih atas paparan materinya yang telah diberikan pada podcast kali ini. Ya, sama-sama Mbak Rani, semoga bisa dipertemukan di lain kesempatan. Amin atas doanya, begitu semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat PIAUD yang telah menyimak paparan materi pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rani Puspitasari pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.